Jadi ini sudah ada Pak Belvin, ada Pak Sandi, dan Mary. Oh salah, saya tidak konsisten ya. Harusnya Mas Belvin, Mas Sandy, dan Mbak Mary. Itu baru benar ya. Oke, teman-teman, selamat datang di acara Pusat Studi Sumber Daya Manusia bersama komunitas pendidikan IC dan juga kelas kreatif. Pada sesi hari ini kita semua berkumpul sama-sama ingin mendapatkan curahan ilmu atau sharingnya dari dua fasilitator yang kayaknya hari ini ganteng-ganteng semua dan satu moderator yang sangat cantik. Oke, kali ini PSSDM mengambil tema yaitu tentang Teaching with Technology Workshop Series, yang dimana nanti seriesnya ada 8 ke depan, dan ini adalah batch ketiga yang diadakan PSSDM yang bekerja sama dengan C dan kelas kreatif. Jadi teman-teman yang bekerja yang hadir di sini adalah teman-teman khususnya yang sudah menjadi member IC, karena ini adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis, karena menjadi komitmen kami untuk para anggotanya mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu ilmu untuk bisa dibagikan ke yang lain. Oke teman-teman, mungkin lebih sedikit saya akan memperkenalkan apa itu IC dan juga apa itu PSSDM. PSSDM adalah program yang diadakan oleh kami yang lulusan Universitas Negeri Jakarta. Program PSSDM sendiri ada yang sebagai lembaga sertifikasi profesi, jadi kami bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk marketing, untuk humas, untuk trainer, untuk menjadi guru, dan juga menjadi kepala sekolah yang baik. Kami juga konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM, lembaga training dan coaching. Kami juga mengadakan penelitian dan penerbitan buku. Nah, teman-teman, ini karena program PSSDM. PSSDM ini adalah program mengadakan salah satunya workshop, yang dimana workshop yang akan kami adakan di hari Rabu, ini tidak di weekend ya, ini di hari Rabu jam 7 sampai jam 9 malam, kita mengadakan interaktif games for teaching online. Jadi ini dengan fasilitator yang yang sering kita dengar lah ya, itu adalah Mas Dadan dari kelas kreatif dan juga sebagai anggota IC dan manajemen IC itu sendiri. Kalau teman-teman ingin bergabung di dalam acara ini, ada fee sebesar Rp100.000 untuk sebagai kontribusi untuk mengikuti acara ini, dan teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin juga mendapatkan pelatihan untuk hari Sabtu, dan ini gratis untuk para IC member, ini boleh juga dicatat 2 minggu yang akan datang, kita akan ada pembelajaran video interaktif dengan Edpuzzle, yang dimana Bu Mary yang hari ini sebagai moderator, besok 2 minggu lagi akan menjadi narasumber, dan juga ada Mbak Fani Handayani, dan juga ada moderator kita yaitu Tris Nendri. Oke, ini dicatat tanggalnya, jamnya sama, jadi hari Sabtu persis 2 minggu yang akan datang dari hari ini. Ini free untuk para IC member, jadi teman-teman kalau belum menjadi member, silahkan ikutan saja karena ini gratis. Kalau mau bayar boleh, rasanya bayar itu 200.000, tapi kalau mau gratis juga boleh, jadi pilihannya dengan teman-teman sendiri. Ini yang tadi saya bilang, PSSDM juga mengadakan kerjasama dengan BNSP, kami mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk menjadi trainer profesional, yang dimana diadakannya tiap every other day ya, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, kemudian 12, 14, dan 16, kemudian nanti tanggal 21 Aprilnya itu akan ujian dengan BNSP. Ini juga diadakan secara Zoom. Teman-teman yang tertarik silakan menghubungi, nanti Mbak Eka juga akan memberikan linknya.
Telah terbit ini buku, jadi ini bukunya sudah bisa di-purchase, ini tidak pre-order lagi. Kalau kemarin pakai pre-order, sekarang sudah harga normal. Jadi ini adalah buku yang diterbitkan salah satunya oleh PSSDM, yaitu tentang Reaching Dream Through Local International School. Bintang menuliskannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi satu buku itu bisa dapat 2 bahasa. Bagus sekali untuk menjadi ini ya, inspirasi buat anak-anak khususnya kelas 12 untuk menulis buku, karena Bintang ini menulisnya pada usia dia di kelas 12. Oke, tadi sekedar tentang PSSDM, dan ini juga saya mungkin akan mempromosikan sedikit tentang Komunitas Pendidik Indonesia atau IC, karena hari ini teman-teman yang menjadi member IC ini, seminar ini gratis. Kenapa kita gratiskan? Karena memang suatu komitmen dari IC ingin teman-teman ikut terus belajar. Ini adalah pilar dari IC, yaitu pilar untuk pendidik harus terus mau belajar. Kalau sudah pintar harus berbagi. Setelah berbagi mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan setelah menginspirasi menuliskan praktek-praktek baiknya sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti praktek baik yang teman-teman adakan. Kami juga untuk sesi pilar menulis, kami mengadakan IC menulis atau writing club yang dimana tanggal 6 April teman-teman bisa dicek jamnya, ini jam 6.30, ini hari Selasa, kita akan meminta Mbak Debbie Tanamal PhD, beliau adalah seorang performance dan career coach, learning development consultant, founder dari Alpha Code, dan author dari Alpha Code. Jadi ini bagus sekali kalau teman-teman bisa hadir, sehingga nanti mungkin bisa lebih terinspirasi dan nanti menulisnya jadi lebih giat. Lagi-lagi ini gratis untuk para anggota IC, jadi silahkan ikutan terus dengan program-program yang diadakan oleh IC. Ini juga pada tanggal 4 April, oke, 4 Aprilnya ini ada yang menginspirasi itu, jadi kita sebutkan inspiration. Menginspirasi dan nantinya harus take action. Nanti kita akan mendatangkan Miss Cheryl Gurban yang dimana ini akan berbicara tentang special needs, khususnya bicara tentang getting to know the phases of autism spectrum disorder. Jadi ini adalah sebuah introduction yang sangat menarik teman-teman kalau kiranya memiliki anak-anak special needs di sekolahnya. Oke, IC sendiri juga mengadakan IC Care, di mana teman-teman yang memiliki kelebihan ataupun mau beli handphone baru, handphone lamanya bisa, yang masih bisa dipakai ya, bisa disumbangkan kepada guru-guru atau siswa-siswa yang memang membutuhkan. Silahkan bisa mengirimkan gadgetnya ke alamat IC, yaitu di Plaza Asia di lantai 18, Unit D, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Kalau teman-teman bilang, aduh aku nggak mau deh kasih handphone bekas, kasih uang aja, sok, atau boleh ya. Jadi bisa masukkan di rekeningnya, dan nanti silakan diisi linknya sehingga kami bisa memberikan apa yang Bapak sumbangkan, Bapak Ibu sumbangkan ke orang yang tepat, baik itu guru ataupun siswa. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tata tertib Zoom, tapi yang saya ingin ingatkan adalah teman-teman yang berminat untuk mendapatkan e-sertifikat boleh saja dengan biaya Rp50.000. Dan teman-teman ada absensi virtual dan ada form feedback yang dimana teman-teman bisa isi. Nanti Mbak Eka akan membantu memberikan linknya di kolom chat. Form feedback ini sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Jadi teman-teman silakan isi sehingga PSSDM bisa terus maju. Lagi-lagi kita memberikan hadiah yang menarik jika teman-teman menuliskan insight-nya, testimoninya, baik itu di Instagram ataupun di Facebook teman dengan menambahkan hashtag PSSDM, hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag teaching with technology, hashtag Belvin Pain, dan hashtag Sandi Adri Perkasa. Silakan
Nanti kalau sudah boleh nanti di screenshot dan kemudian bisa diberikan atau ditaruh di grup kami sehingga kami bisa mengirimkan hadiah yang menarik. Nanti juga banyak hadiah loh nanti ya Mbak Esa. Jadi teman-teman saya sekedar mengingatkan dan saya yakin di sini sudah menjadi IC member, jadi saya tidak akan membahas lagi bagaimana caranya, tapi mungkin kalau teman-teman ingin merasa teman-teman merasa sangat bermanfaat setelah join IC, silakan teman-teman beritahu kepada yang lain untuk segera ikutan join. Kami ada di YouTube, ada di Facebook, juga ada di Spotify untuk beberapa acara-acara yang kami adakan. Oke, saya akan meminta sekarang Mbak Mary untuk memulai dengan memberitahukan ke kita siapa sih narasumber yang ganteng hari ini. Silakan Mbak Mary. Ya, Bu Kapri, sebentar ya Bu Kapri, izinkan saya untuk menyampaikan dulu aturan kegiatan. Boleh sok. Hari ini, iya. Terima kasih Bu Kapri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai saya menyampaikan aturan terlebih dahulu dalam mengikuti kegiatan webinar kita hari ini. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu disarankan mengaktifkan kamera laptopnya atau kamera handphonenya. Yang kedua Bapak Ibu mematikan mikrofonnya. Yang ketiga, jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tulis di kolom chatnya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat disarankan Bapak Ibu menggunakan laptop dalam kegiatan webinar kita hari ini. Ya, itu dia aturan kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu izinkan saya menyapa Bapak Ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Bapak Ibu? Iya, semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah di room kita ini tadi sudah bergabung itu sekitar 30 orang ya Bu Kapri ya. Sudah banyak, insya Allah akan bertambah terus nih ya Bu Kapri ya. Ya, di sini juga tadi saya melihat teman-teman saya Bu Kapri sudah ikut bergabung, yaitu ada Bu Heti, Bu Rika, ada Bu Safitri ya. Apa kabar teman-teman semua ya? Semoga selalu sehat ya dan bahagia nih hari ini. Semoga dari yang sedang mengikuti webinar hari ini maupun yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, itu Bu Kapri ya. Saya ingatkan lagi kali ini yaitu tentang kreasi e-komik dengan Pixton. Jadi penasaran ya seperti apa nih ya kreasi e-komiknya. Saya sempat buka-buka Pixton ya Bu Kapri ya, dan teman-teman sekalian sempat buka di sana saya lihat Masya Allah bagus nih trik and triknya biar kita nanti semakin lihai membuat e-komiknya. Nah, selanjutnya Bu Kapri saya memperkenalkan nih siapa sih pemateri kita. Tadi Bu Kapri sudah saya screen, izinkan saya memperkenalkan. Yang pertama itu ada Pak Delvin Payan Siahaan. Siahaan ya. Sama Pak Delvin ya. Iya, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Citahati Kristen School. Beliau juga sebagai guru bahasa Indonesia ya. Ya. Di bawah situ ada kontak personnya Bu Kapri ya, ada kontak person, ada nama email, itu Bapak Ibu bisa save juga ya jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut tentang beliau. Kemudian beliau juga menyelesaikan studi, mengikuti pendidikan dan trainingnya. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia, di Sastra Indonesia, jurusan Sastra Indonesia. Sekarang juga beliau sedang melanjutkan S2-nya nih, Bapak Ibu nih. Alhamdulillah sedang proses tesis. Semoga dipermudah ya Pak Belvinnya. Lulus di Universitas Widya Mandala Surabaya, Indonesia. Pak Belvin juga berdomisilinya di Surabaya pastinya. Nah, training yang pernah diikuti yaitu salah satunya itu Google Certified Educator level 1 tahun 2020. Aduh, masih hangat banget nih ilmunya Pak. Nah, boleh bagi-bagi ya ke kita ya. Mbak Belvin juga banyak menulis buku. Salah satunya bukunya adalah yang saya bacakan yang terakhir aja ya. Antologi Puisi Harga Sebentuk Cinta. Ih, so sweet banget nih judulnya. Jadi penasaran nih, seperti apa sih bukunya. Sedang proses terbit loh Bapak Ibu nih. Kalau penasaran nanti boleh Bapak Ibu menghubungi Pak Belvin. Ya, Pak Belvin juga sebagai fasilitator atau workshop di salah satu kegiatan workshop leader in a workshop the art ya Pak. Question getting trends info. Ya, terlalu kecil. Ya, Mandala Universitas tahun 2018.
2011, 2011, kemudian yang baru 2011. 2012. Iya, terima kasih. Masya Allah, Pak Belvin banyak banget nih pengalamannya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kita akan menggali ilmu banyak dari Pak Belvin. Iya, selanjutnya trainer yang berikutnya ada Pak Sandi Adri Perkasa. Tentunya beliau berdomisili ini ada alamatnya di Jalan Jakarta di Bandung ya, tepatnya. Tentunya beliau juga sudah menikah. Nah, Bapak Ibu juga kalau membutuhkan informasi, tertera di situ ada nomor telepon, alamat emailnya juga. Bisa dihubungi Pak Sandinya. Di sini juga Pak Belvin lagi, Pak Sandi sudah menyelesaikan studinya itu di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sastra Inggris tahun 2000 sampai 2005. Kemudian beliau juga sebagai founder, owner of On Target Education Training di Home Privat in-home training service. Masya Allah, sudah punya usaha sendiri ya Pak Sandi, ini keren banget nih. Kemudian Pak Sandi juga pernah menjadi dosen di Stikes Raja Wali Bandung. Beliau juga sekarang sebagai pelukis handal juga ya, tetap sebagai pelukis handal. Yang terakhir beliau juga tetap menjadi guru bahasa Inggris di IP, tentunya di Bandung. Kata teman trainer saya nih Bu Kapri, kalau komikus ketemu dengan pelukis handal, apakah jadinya nanti? Yuk kita lihat. Jadi nggak sabar ya sekarang. Jadi nggak sabar nih Bu Kapri. Oke, saya akan matikan ini ya sharingnya. Jadi siapa bisa sharing, monggo silakan. Iya, terima kasih Bu Kapri. Sekarang saya akan persilakan kepada Pak Belvin untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Belvin dan Pak Sandi, gantian aja. Baik, terima kasih Bu Riri. Apakah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa lancar. Oke, ya selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami tahu bahwa ini adalah setelah jam makan siang ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengantuk tapi tetap semangat ya. Nah, kali ini kami akan membagikan sebuah media sebenarnya ya. Ini sebuah media yang baru yang menarik, namanya itu Pixton. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya coba share screen lebih gede ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Pixton ini tagline-nya itu adalah everyone can make comics. Jadi kalau dilihat dari tagline ini, mirip-mirip seperti kalau kita pernah ingat di AirAsia, ini saya ambil everyone can fly gitu ya. Jadi artinya semua orang sebenarnya bisa melakukan atau bisa terbang. Atau dalam hal ini, dalam konteks ini, everyone can make comics, artinya kita tidak perlu membutuhkan skill khusus seperti menggambar, melukis, dan sebagainya. Karena di Pixton ini sebenarnya semuanya sudah difasilitasi. Itu sebabnya tagline-nya disebut dengan everyone can make comic gitu. Jadi dari semua usia, termasuk dari usia mungkin kalau boleh saya katakan dari SD, SMP, SMA sampai tua pun sebenarnya kalau menggunakan apps ini bisa membuat komik sendiri dan bisa dibukukan dan bisa diterbitkan kalau Bapak Ibu mau. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung ke pixton.com, tapi ada satu catatan penting nanti akan saya sampaikan setelah slide ini ya. Jadi ini adalah tampilan utamanya dengan tagline-nya everyone can make comics. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih gitu ya. Jadi ada 3 hal yang akan pada intinya kami hanya sharing Bapak Ibu ya gitu. Kami bukan expert juga karena terus terang kami juga baru belajar hal ini baru-baru saja, tapi kami dengan percaya diri nih, kami mencoba untuk berbagi ya, mencoba memberkati Bapak Ibu juga di tempat ini. Nah, hari ini kita akan sharing tentang yang pertama mengenal aplikasi Pixton, kemudian yang kedua saya rasa perlu juga mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dan yang terakhir kita kalau memungkinkan waktunya ya, kita akan coba nanti praktik menggunakan Pixton. Dan tadi menarik kalau tadi ada apa namanya membuat testimoni ya di blog, di Facebook dan sebagainya. Saya pikir ini bisa digunakan sebagai media untuk testimoni nanti ya. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita melalui komik ini, kemudian nanti bisa di-download dan bisa diunggah di blog Bapak Ibu atau di Facebook, Instagram dan sebagainya. Sangat menarik. Nah, ini adalah catatan yang saya maksud tadi. Jadi begini, karena nanti kita akan coba praktik dengan peran sebagai guru dan siswa. Jadi memang dibutuhkan 2 akun yang berbeda. Oleh karena itu, saya sangat berharap kalau Bapak Ibu sudah memiliki 2 akun Gmail, Google, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu hanya memiliki 1 akun Gmail, saya sangat berharap nih, sangat tidak menganjurkan kalau Bapak Ibu sudah menggunakannya untuk sebagai educator, mendaftarnya sebagai educator. Mungkin saat ini sudah buka Pixton dan sebagainya,
Karena di situ ada beberapa pilihan nanti, mau mendaftar sebagai guru, siswa, sebagai orang tua, atau sebagai pengusaha juga ada di sana. Nah, karena untuk kesemuanya itu membutuhkan akun yang berbeda, maka Bapak Ibu kalau memang mau mendaftar keempat-empatnya harus memiliki 4 akun yang berbeda. Tapi dalam hal ini karena kami lebih fokus di guru dan siswa, maka sangat saya sarankan kalau Bapak Ibu misalnya saat ini sudah nyoba gitu ya, untuk mencoba sebagai educator, mungkin akun Gmail-nya diamankan dulu. Mungkin bisa mendaftar dengan akun Microsoft atau Facebook, gitu ya. Supaya nanti bisa bergabung di kelas yang sudah kami buat, karena nanti kami akan coba menjelaskan tentang Peakstone yang berbayar dan yang gratisan seperti apa sih bedanya gitu. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengeksplorasi yang di akun yang berbayar, di Peakstone yang berbayar, karena semua fitur dibuka saat ini gitu ya. Oke, nah saat ini kita akan coba tune in dulu. Jadi Bapak Ibu tolong siap-siap di keyboardnya, karena kita akan main game sebentar untuk brainstorming, gitu ya. Jadi instruksinya di sini adalah ini tebak komik. Jadi Bapak Ibu di sini hanya menebak apa judul komik ini dan siapa pengarangnya. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan jawabannya di chat. Nanti saya akan minta Bu Mary yang melihat siapa sih yang pertama gitu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Baik, Pak Belvin. Oke, waktunya hanya 10 detik, jadi memang harus cepat gitu ya. Yang pertama. Oke, 10 detik dari sekarang. Sudah cukup banyak, saya rasa itu ada di chat. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah, oke, ini saya stop dulu. Jawabannya adalah, ini adalah, ada yang benar nggak Bu Mary? Ini Pak, ada Bu Nilu Gede Dian. Siapa itu? Bu Nilu. Sepertinya ini cukup sering atau punya mungkin ya. Iya, Tapi Pak. Bapak Ibu ini hanya simulasi. Jadi kalau kata Pak Dadan dulu ini, kalau membuat game itu harus ada instruksi yang tertulis dan harus ada simulasi. Jadi ini masih contoh Bapak Ibu. Yang sebetulnya, yang sebenarnya belum panas ya Pak? Belum panas, ini masih pemanasan, gitu ya. Siap-siap ya. Berikutnya ini baru yang serius. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, serius sekali nih Bapak Ibu. Iya. 10 detik dari sekarang. Komik apa ini? Pertanyaan Pak Belvin, pertanyaannya. Pertanyaannya tadi judul komiknya dan pengarangnya atau penulisnya siapa? Oke, waktunya sudah habis. Kita cek jawabannya. Ada Bu Ati Kurniati. Betul jawabannya. Bukan Bu Ati ya, berarti belum ada Pak yang belum ada ya. Belum ada yang biasanya sih tahu judul komiknya tapi tidak tahu penulisnya. Tidak tahu penulisnya gitu. Nah, hari ini kita mungkin belajar untuk mencoba mengenal siapa penulisnya. Oke, yang kedua. 10 detik dari sekarang. Kayaknya ini favoritnya ya adik saya juga ya. Sama penulisnya ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan lupa penulisnya. Bukan. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah Naruto. Nah, kalau Bapak Ibu yang baca komiknya, kemudian nonton kartunnya juga, pasti tahu ini. Wati Pak, betul Pak. Naruto, masa si Kishimoto. Hebat, Wati. Wow. Oke, kita sekarang beranjak ke, kalau itu tadi kan adalah komik-komik dari luar negeri. Kita sekarang coba tes nih. Apakah Bapak Ibu juga tahu komik-komik di Indonesia? Kalau saya coba cek ya, ternyata banyak komikus di Indonesia juga yang sangat terkenal di dunia. Sudah siap? Oke. Apa nama judul komik ini? Kayaknya namanya sudah ada di situ, cuma judulnya apakah tahu? Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah Mahabharata. Oh, belum ada yang betul, Pak. Belum ada yang betul. Ini kisah Pandawa dan Kurawa ini. Jadi Raden Ahmad Kosasi. Ya, Ahmad Kosasi udah ada Bu Meldia, betul Pak menjawabnya, penulisnya. Okay. Mantap. Nanti Bu Mary kalau ada yang benar semua ya. Kayaknya kalau benar semua nanti saya coba pikirkan, nanti saya kasih hadiah buku deh. Aduh, Sosi. Dari sini ngomong nanti isi juga ya. Berikutnya. Oke, nah ini sudah pernah difilmkan. 10 detik dari sekarang.
Ini adalah salah satu superhero ya di Indonesia. Ada filmnya juga, sudah difilmkan. Jawabannya adalah Gundala karya Hasmi. Ya. Ya, Meldia betul, Gundala. Wah. Bu Meidilah. Nah, cukup banyak kah yang betul, Bu Mary? 3. Tadi sih masuk 2, setelah ada tulisannya jadi ada 4. Banyak. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Harusnya kalau ini sepertinya sih, ini saya kasih clue-nya ya, petunjuknya. Ini mertua saya punya ini. Jadi saya baru tahu, wah ternyata banyak juga komik yang ini. Oke. 10 detik dari sekarang. Kalau dilihat dari gambarnya, kata kuncinya adalah Churchill, cerita silat. Oke. Nah, ini di situ sudah tertulis sebenarnya judulnya Pendekar Super Sakti karya Asmaraman Sukowati kalau tidak salah namanya, atau nama literaturnya adalah Koping Ho. Jadi ini adalah komik yang sudah sangat lama. Tema-temanya biasanya berhubungan dengan Tiongkok Indonesia dan sebagainya. Oke, cukup banyak yang betul kah, Bu Mary? Ada Bu Wiwin juara pertamanya nih, Pak. Wow, oke. Iya, yang lain ada sekitar 5 orang yang menjawab. Oke. Berarti cukup tahu ya bahwa ternyata di Indonesia itu cukup banyaknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk sudah tune in. Mudah-mudahan habis ini kita bisa tahu lagi. Tapi bedanya adalah kalau yang semua yang saya tunjukkan ini adalah biasanya memang di gambar gitu ya. Kalau yang ini kita akan coba mengenal yang online akan seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Pak Sandi. Monggo Pak Sandi. Hatur nuhun Pak Belvin. Iya, Pak. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Sangat bisa, Pak. Ya, baik. Nah, setelah tadi kita melihat beberapa komik dari luar dan dari lokal, ya sekarang kita mulai masuk ke bagian diskusi Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk bagian diskusi ini kita akan coba untuk nanti dalam waktu 30 detik mungkin Bapak dan Ibu bisa mengetikkan jawabannya dari diskusi ini. Yang pertama yaitu kegiatan apa sih yang biasa berkaitan dengan komik? Nah, mungkin bisa diketik jawabannya dalam waktu 30 detik. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan komik. Silakan. Mulai dari sekarang ya, Pak. Mulai dari sekarang. Menulis, oke, membaca. Belajar percakapan saat belajar bahasa asing. Oke, bagus. Iya, dialog percakapan. Udah banyak banget ya, Pak. Wow. Luar biasa. Hiburan, Pak, ada hiburan, Pak. Betul. Ya, ternyata banyak sekali ya kegiatan yang bisa berkaitan dengan komik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah, nah, fitur-fitur apa sih yang terdapat dalam komik? Tentu Bapak dan Ibu pernah membaca komik atau sering mungkin hobi membaca komik ya. Nah, biasanya terdapat fitur-fitur yang ada di dalam komik tersebut. Nah, bisa dimulai dari sekarang, fitur apa yang terdapat di dalam komik? Silakan. Balon kata, oke, bubble speech boleh, gambar percakapan iya. Gambar narasi, tokoh warna, oke, karakter, percakapan, iya, kotak-kotaknya, iya, baik, tulisan dan gambar, iya, iya, oke, luar biasa, banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di dalam komik. Ya, bagi penggemar komik pasti sudah mengenal. Ya, kayak saya suka komik Superman. Baik, untuk yang ketiga adalah. Oh iya, oke. Nah, dari kegiatan hari ini harapan apa yang Bapak dan Ibu harapkan dari kegiatan hari ini? Oke. Bisa membuat komik, iya, menggunakan Pixten untuk pembelajaran.
Baik. Berharap bisa membuat media pembelajaran yang menarik dari komik. Ingin belajar Pixton. Oke. Iya. Wah, jawaban-jawabannya sangat luar biasa, Pak Belvin, Bu Mary. Iya, betul. Sangat banyak dan tentunya variatif. Iya. Oke. Iya. Sebagai media pembelajaran juga ada loh Pak ya, Pak Sandi ya. Iya, betul. Jadi kurang lebih intinya mengenai media pembelajaran ya. Oke. Baik, luar biasa Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya tanpa panjang lebar ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Mangga Pak Belvin. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu kita langsung aja ya. Seperti tadi saya kalau lihat ya, lebih banyak atau lebih dominan yang menginginkan atau berharap dari media Pixton ini bisa diaplikasikan di media pembelajaran. Untuk sementara jawabannya kalau yang bisa kami berikan sangat bisa Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan habis ini kita akan coba praktik dan melihat aplikasinya akan seperti apa. Seperti kata peribahasa tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk menjelaskan Pixton itu seperti apa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, everyone can make comics itu adalah tagline dari Pixton, artinya bisa membuat komik melalui aplikasi ini. Nah, di sini Pixton ini adalah sebuah website komik daring dengan teknik klik and drag. Jadi Bapak Ibu hanya klik kemudian ditarik, kemudian dipindahkan di kanvasnya atau panelnya. Semudah itu. Dan yang paling penting menurut saya tidak hanya klik and drag, tapi yang dibutuhkan adalah kreativitas. Jadi Bapak Ibu harus memiliki yang satu ini supaya bisa membuat sebuah komik yang bagus. Dan komik ini berbasis web. Jadi kalau saya coba cari di Play Store dan sebagainya, sepertinya dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi tidak memungkinkan untuk dipakai di handphone, gitu ya. Kemudian ini sebenarnya Pixton ini sudah ada tahun 2008. Jadi diciptakan oleh Cliff dan Diana Goodinson dari Kanada. Dan ini Pixton ini dapat dipakai di semua jenjang Bapak Ibu ya, mulai dari TK. Kalau di Pixton sendiri ada pilihan dari kindergarten sampai post secondary, artinya dari TK sampai kuliah pun sebenarnya bisa pakai. Dan ini sangat memungkinkan guru untuk membuat kelas di mana anak-anak bisa berkreasi sendiri setelah melihat latar-latarnya, karakternya dan sebagainya. Nah ini dia pertanyaan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Apakah gratis? Nah kalau di mana-mana aplikasi itu biasanya untuk bikin akunnya itu gratis, tapi sayangnya fiturnya sangat terbatas. Nah ini nanti akan kami jelaskan atau kami perkenalkan ke Bapak Ibu bedanya yang berbayar dan tidak berbayar itu seperti apa sih gitu ya. Jadi habis ini kan kita coba praktik. Nah di sini untuk Pixton sendiri ada biayanya untuk per bulannya. Jadi kalau kita subscribe atau berlangganan, jadi yang paling murah itu adalah monthly pack-nya itu $9,9 atau bisa disebut $10. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 150.000 sebulan gitu ya. Tapi kelemahannya adalah tiap bulan hanya bisa mendapatkan satu pack gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang bawaannya 3 nih, bulan depan kita akan dapat 1, bulan depan dapat 1 gitu. Jadi akumulasi nanti. Yang kedua adalah access everything, jadi bisa diakses semuanya, bisa fiturnya itu sekitar $25 atau untuk biaya tahunannya sekitar $99. Nah kalau Bapak Ibu misalnya sekolah mampu atau misalnya mau diproposalkan ke sekolah, sebenarnya bisa lewat school or district, di sini request a code. Jadi nanti akan dihitungkan oleh Pixton sendiri kira-kira nanti biaya bulanannya atau tahunannya seperti apa. Nah ini dia plus minus Pixton itu apa sih nih? Jadi monggo Pak Sandi dijelaskan kira-kira plus minusnya Pixton itu apa sih? Oke, baik, terima kasih. Ya, dalam Pixton ini ternyata ya bisa dikatakan sebuah media yang menyenangkan, bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar, tapi ada sedikit plus dan minusnya, yaitu ya saya akan bahas yang plusnya dulu, bahwa web Pixton ini salah satu media yang bisa mendorong kreativitas ya dan self expression. Tentunya bagi guru sendiri dan bagi siswa bisa mengekspresikan dirinya sendiri ke dalam bentuk tulisan, cerita atau gambar. Seperti
seperti itu. Kemudian yang pastinya fun dan menyenangkan ya. Nah, yang terutama yang ini adalah compatible dengan Google Slide atau Canva, di mana nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Belvin. Kemudian tidak perlu install apapun ya, seperti aplikasi atau software lainnya. Jadi kita tinggal search aja di Google, kemudian ketik pixton.com, udah langsung kita login. Kemudian selanjutnya friendly user. Nah, nanti akan ada menu atau icon printable bahwa Pixton ini bisa di-print, bisa di-download, dan menarik karena berwarna seperti itu. Kemudian bisa di-customize, artinya bisa kita edit, kita bisa rubah misalkan tampilan gambarnya atau ceritanya, kemudian dalam hal belajarnya bisa merupakan project based learning. Jadi kita bisa memberikan project kepada siswa untuk membuat sesuatu. Nanti akan lebih lanjut lagi kita share. Nah, kemudian untuk yang minusnya adalah seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini berbayar dan ya cukup mahal. Tadi ya $9,99 gitu. Jadi akan ada fitur gratis dan fitur yang berbayar. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Nah, content pack-nya terbatas. Nah, jadi di dalam fitur yang gratis ada yang disebut content pack. Nanti kita lihat seperti apa content pack. Nah, ini terbatas jumlahnya, sehingga membatasi kreativitas. Akan tetapi, bagi saya pribadi sendiri, ini sebuah tantangan. Ketika sebuah keterbatasan tidak bisa membatasi kita untuk mengembangkan kreativitas yang maksimal. Bagi saya, itu merupakan tantangan. Jadi, kalaupun kita menggunakan fitur yang gratis, dengan keterbatasan tertentu, tapi kita coba bisa mengembangkannya semaksimal mungkin. Bagi saya pribadi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kemudian untuk bergabungnya terbatas kepada akun Gmail. Nah, kemudian ketika nanti sudah membuat komiknya, bahwa komik tersebut yang bisa menghapus hanya guru. Nah, nanti gurunya sendiri yang bisa menghapus komik tersebut, sedangkan siswanya sendiri mungkin hanya bisa mengedit-edit seperti itu, merubah-rubah kalau misalnya ada yang kekurangan ini itu, seperti itu saja. Nah, kemudian fitur chat atau message-nya di sini tidak ada, tapi nanti akan ada seperti kolom feedback dari pengajarnya kepada siswanya untuk mengomentari komik tersebut. Sedangkan yang sifatnya itu adalah one way, jadi tidak ada fitur yang bisa two way gitu, jadi saling timbal balik seperti itu. Oke, nah itu adalah plus minusnya. Oke, baik, selanjutnya silakan ya ke Pak Belvin. Turun Pak. Oke, nah Bapak Ibu, kita kan segera mencoba mengenal fitur-fitur Pixton. Nah, Bapak Ibu mungkin yang saat ini sudah mencoba masuk ke Pixton dan sebagainya mungkin sudah sedikit banyak sudah tahu gitu ya. Tapi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Sandi, dengan hal yang minimalis tapi bisa maksimal gitu ya. Jadi itu yang coba kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu, ini adalah halaman muka dari Pixton. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mendaftar atau masuk itu dengan 4 profesi kalau bisa saya sebutkan di sini. Ada sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai bisnis gitu. Nah, keempat hal ini harganya beda-beda gitu ya. Kecuali untuk siswa sepertinya mereka hanya boleh bergabung ketika sudah diundang oleh gurunya. Jadi mereka tidak akan bayar. Kemudian untuk sign up itu atau login itu hanya bisa dengan 3 cara ini, dengan Gmail, dengan akun Microsoft maupun dengan Facebook. Saya rasa kita punya akun Facebook ya. Jadi itu yang tadi yang saya sarankan. Jadi kalau misalnya mau coba dulu, mungkin bisa coba dengan yang Facebook supaya nanti bisa gabung di kelas yang sudah kami buat. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu sudah daftar, nanti akan diminta untuk create avatar. Jadi akan membuat profil dulu. Biasanya kalau dari pengalaman saya, siswa saya paling lama di sini nih. Karena apa? Karena mereka cenderung perfeksionis ya gitu. Jadi mereka pengen membuat avatar yang bagus dan keren gitu ya, sehingga berlama-lama. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sebenarnya untuk bisa mengubah avatar ini ada juga fiturnya. Jadi di bagian setting ini nanti bisa diulangi lagi gitu kalau mau memperbaiki. Jadi jangan khawatir.
Kemudian, nah ini dia yang kalau kita sebagai educators nanti akan ada tulisan di sini educators. Kalau kita jadi student, siswa, nanti akan ada tulisan di sini student, gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau jadi guru akan ada fitur-fitur seperti ini. Menunya itu adalah My Classroom, My Comic, Content Pack. Nah, Content Pack ini adalah nanti paket-paket yang Bapak Ibu sudah punyai ada di sini. Kemudian My Favorite itu adalah komik-komik yang Bapak Ibu sudah tandai. Ini adalah yang Bapak Ibu suka dari karyanya anak-anak, bisa di situ. Dan di sini ada menu printables, jadi seperti avatar atau avatarnya siswa itu nanti bisa kita print atau bisa kita cetak. Nah, di sini nanti ada bagian setting juga, jadi Bapak Ibu mau ngubah avatarnya nanti ada di sini, di bagian ini Bapak Ibu bisa klik, atau mau lihat akun Bapak Ibu, subscribe-nya apa aja gitu, atau kapan jatuh temponya untuk bayar langganannya dan sebagainya ada di sini keterangannya. Kemudian content pack-nya juga dari sini. Nah, kalau mau create classroom, nanti Bapak Ibu tinggal tekan ada satu fitur di sini, new classroom. Jadi Bapak Ibu tinggal tekan saja. Nah, di sini create classroom-nya nanti seperti ini modelnya, Bapak Ibu nanti tinggal menyebutkan nama kelasnya, misalnya English 7B, kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, setelah itu, nah ini yang saya maksud tadi. Jadi ada dua cara untuk bisa untuk siswa bisa bergabung di kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah ini yang sangat direkomendasikan oleh Pixton. Jadi menggunakan akun Gmail. Ini yang tadi saya maksud. Karena apa? Karena di sini mereka hanya tinggal klik linknya, kemudian nanti mereka masukkan emailnya dan sudah otomatis masuk di kelas Bapak Ibu. Nah, yang cara yang kedua ini cukup ribet Bapak Ibu. Kenapa saya katakan cukup ribet? Karena kita memang memberikan link ke anak-anak, tetapi kita akan masukkan nama mereka satu-satu. Kalau murid Bapak Ibu misalnya hanya 10 atau 20, tidak masalah. Tapi kalau 30, 40, ya sangat butuh waktu untuk Bapak Ibu bisa mengetik satu-satu, kemudian memberikan ID-nya ke anak-anak supaya mereka bisa masukkan kodenya. Jadi cukup ribet. Itu sebabnya di Pixton sendiri merekomendasikan yang cara yang kedua, tapi cara yang pertama. Kemudian nanti tampilannya seperti ini kalau anak-anak sudah masuk di kelas itu kalau mereka sudah membuat avatarnya tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya tidak tampak gambarnya seperti ini itu artinya anak-anak masih berlama-lama di avatarnya sehingga tidak muncul begitu ya. Nah, ini adalah tampilannya ketika sudah membuat komiknya. Jadi nanti di sini ada panelnya, kemudian ada fitur-fitur awal yang didapatkan, ada latar, karakter atau tokoh-tokohnya, kemudian fokus atau angle-nya, kemudian kata-katanya atau kalimat-kalimat yang dimunculkan. Dan hasilnya nanti akan muncul di kanvas yang ini, panel yang ini. Nanti akan kita coba jelaskan langsung ke Pixton-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Jadi content pack itu adalah semacam fitur-fitur yang dimaksud adalah seperti latarnya, tokohnya, gerakannya, dan sebagainya itu yang sepertinya perlu dibeli gitu kalau kita pengen mengeksplorasi atau mengubah sesuai dengan tema yang kita inginkan gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tinggal klik misalnya, oh saya ngajar kelas 7 misalnya gitu ya. Pelajarannya bahasa Inggris, nanti Pixton-nya akan menyesuaikan nanti fitur-fitur yang muncul atau tema-tema yang muncul itu akan seperti apa. Sayangnya ini yang kami maksud tadi, sayangnya ini cukup mahal Bapak Ibu. Jadi untuk bisa unlock saja itu hampir lebih mahal dari biaya bulanannya. Kalau tadi kan $9,9 ya, ini $49 hanya untuk buka saja gitu ya. Jadi cukup mahal. Oke, berikutnya kita langsung ke Pixton saja ya. Jadi kita akan praktik Bapak Ibu. Jadi monggo Pak Sandi, kita akan coba lihat akun yang gratis seperti apa dan keterbatasannya di mana. Monggo Pak Sandi. Iya, Saya stop share. Pak Belvin, Ya. sama Pak Sandi penekanan lagi ya. Jadi kalau kita sudah digunakan akun Gmail-nya untuk Pixton tidak bisa digunakan dalam akun nanti ya. Jadi betul. akun yang lain ya, penekanan lagi ya Betul. Ibu. Jadi lebih baik menggunakan akun Google yang lain. Kemudian yang kedua untuk membuat avatarnya tidak berlama-lama ya Pak ya. Jadi kita bisa mengikuti semua kegiatan. Oke. Gitu ya. Silakan Pak Sandi, monggo Pak. Mangga Pak Sandi. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan perkenalkan untuk yang Pixton yang tidak berbayar alias yang gratis. Mungkin apakah saya sudah bisa share screen? Oh, udah. Baik. Belum muncul, Pak? Iya. Oh iya, sedang. Nah, bagaimana? Ya,
Sudah Pak. nampak? Sudah. Iya. Ini saya langsung saja setelah login nanti, ini saya sudah langsung perlihatkan seperti ini nanti. Ketika Bapak Ibu sudah login akan muncul seperti ini yang seperti baru saja dijelaskan oleh Pak Belvin. Nah, untuk yang bagian gratis sama saja untuk tampilan awalnya, tidak ada sesuatu yang berbeda. Sama tadi ada My Comic, sini ada My Comics. Nah, komik yang dibuat oleh guru tersebut ya. Kemudian nah, di sini ada ya bahwa untuk yang fitur Pixton yang gratis ini cuma ada 3. Cuma ada 3 konten atau paket. Kalau tadi yang berbayar nanti akan lebih dijelaskan lagi sama Pak Belvin, sudah ada banyak. Nah, kalau untuk yang gratis cuma ada 3. Seperti itu. Untuk menu My Favorite juga ada, nanti akan muncul komik yang difavoritkan oleh kita, dan menu printables juga tidak ada perbedaan nanti dengan yang akan dijelaskan oleh Pak Belvin dengan Pixton yang berbayar. Jadi di sini yang printable dapat di print, kemudian kita bisa coba untuk menggunting atau bikin sesuatu secara manual. Oke. Nah, kita lihat, nah ini contoh kelas-kelas saya. Jadi untuk melihat kelasnya, kita tinggal view class atau diklik salah satunya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian untuk melihat komiknya, bisa dilihat di student comic. Seperti ini. Nah, ini tanda centang ini berarti sudah dibaca oleh gurunya. Nah, untuk komik ini siswa baru bikin 1 mungkin. Jadi masih bisa diedit lagi oleh siswa tersebut. Berarti dia belum selesai mengerjakannya. Nah, sekarang kita lihat fitur untuk pembuatan komiknya. Oke. Nah, misalkan kita akan coba bikin komik yang baru. Nah, ini kita akan coba yang belum selesai, kita coba edit. Nah, karena belum selesai bisa diedit lagi, kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini ada background, karakter, focus, word, faces, action. Oke, nampak agak berputar-putar ya, mungkin cukup berarti untuk gambar. Nah, untuk background atau latar belakang bisa dilihat di sini hanya beberapa saja yang terbuka. Nah, sisanya ada terkunci nih Bapak dan Ibu, berarti hanya beberapa saja yang dalam fitur gratis ini hanya terbukanya. Dan sisanya selebihnya adalah masih terkunci. Nah, kemudian kita coba misalkan ini latar belakangnya seperti ini. Nah, ini di sini ada gambar paw print atau telapak kaki binatang. Ya, telapak kaki binatang. Ini adalah fungsinya apabila kita ingin memasukkan binatang ke dalam komik tersebut, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dinosaurus. Oke. Nah, sayangnya untuk yang paw print ini, oke, mohon maaf sebentar. Oke, untuk yang paw print ini kita coba add panel untuk menambahkan panel selanjutnya. Jadi, nah, oke, untuk menambahkan panel selanjutnya. Nah, di sini ada pilihannya, ada duplicate, ada copy, ada insert blank panel. Oke. Masukkan untuk yang blank, kita masukkan background yang lain. Oke. Nah, oke.
Nah, misalkan dan sebentar. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihannya di bawah untuk yang siang, sore, dan malam. Oke, nah untuk fitur selanjutnya nanti bisa ditambahkan atau dijelaskan oleh Pak Belvin. Nah, kemudian untuk karakternya, karena tadi di panel yang satu sudah ada karakter, kita coba tambahkan karakter yang baru. Nah, kita bisa lihat ada beberapa karakter di sini, perempuan atau laki-laki, yang cukup banyak yang tidak terkunci. Kurang lebih sekitar ada 20 karakter yang tidak terkunci. Nah, sisanya, nah sayang sekali untuk yang fitur gratis ini banyak yang terkunci. Padahal menarik-menarik semuanya. Nah, akan tetapi kalau misalnya masih ingin menggunakan fitur yang gratis ini, kita bisa coba maksimalkan dari keterbatasan yang ada. Nah, kemudian misalkan kita masukkan salah satu karakter. Ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa memilih karakter dan pakaiannya mau seperti apa, jadi bisa dipilih. Ada cukup banyak pilihan pakaian, jadi tinggal klik salah satu saja. Seperti itu, cukup banyak di sini untuk jenis pakaian yang tidak terkunci, dan Ibu Bapak bisa mengeksplorasinya nanti. Seperti apa jenis pakaian yang ingin ditampilkan pada karakter si komik tersebut. Kemudian untuk warna, di sini warna kulit, warna rambut, nah, cukup banyak variasinya. Kemudian gaya rambut seperti apa, silakan bisa dieksplorasi nanti. Cukup banyak gaya rambut yang tersedia. Silakan nanti bisa dieksplorasi lagi. Nah, kemudian untuk fokus karakternya, apakah bisa jarak dekat, jarak jauh, atau seperti apa, tinggal bisa dipilih nanti. Oke, seperti ini misalkan. Silakan dieksplorasi lagi nantinya. Kemudian ini icon atau menu untuk kata-katanya, karena dalam komik biasanya menggunakan kata-kata yang menggunakan speech atau bubble speech, ya, ada bentuk-bentuk percakapan yang memiliki arti yang berbeda. Ya, misalkan katanya adalah hi. Nah, untuk yang speech, contoh seperti ini. Nah, bentuknya bulat ya, bubble speech. Kemudian ada yang thought, bentuknya nanti kayak seperti awan, shout seperti berteriak, runcing-runcing gitu bubble-nya. Kemudian whisper seperti yang terputus-putus. Nanti bisa diekspresi sendiri, dan ini bisa direkam suara kita menjadi bentuk tulisan. Nah, dalam hal itu yang fitur gratis ini masih bisa dieksplorasi. Kemudian, nah, hal-hal lain adalah wajah, ekspresi, di mana ada beberapa saja wajah yang terbuka dan sisanya selebihnya terkunci. Sayang sekali untuk yang gratis ini. Tapi ya kembali, bagaimana kreativitas kita dalam menggunakan fitur yang gratis ini bisa semaksimal mungkin dikembalikan apabila ingin menggunakan metode yang gratis ini. Kemudian action. Nah, action ini adalah gerak tubuh atau posisi, ya, banyak sekali posisi tubuh, bentuk tubuh, gaya tubuh, atau ekspresi atau gesture dari karakter tersebut, dan
kembali banyak juga yang terkunci. Gitu. Nanti bisa dipilih, dicari di sini actionnya seperti apa. Nah ini untuk sebelah kanan atau kiri actionnya seperti apa. Gitu. Pilihan-pilihannya banyak, tapi banyak juga yang terkunci. Begitu. Nah ketika sudah selesai, klik done seperti itu. Nah nanti untuk fitur-fitur selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh Pak Belvin nanti. Nah untuk yang gratis itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi banyak yang terkunci, tapi ada juga yang terbuka sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi yang menggunakan fitur gratis ini memaksimalkan sesuatu yang minimal, menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Itu mungkin dari saya mengenai fitur yang yang gratis, yang tidak berbayar. Iya. Seperti itu. Menarik ya Pak Sandi, ya menarik untuk Betul, fitur Bu. gratisnya, Iya. tapi kita masih keterbatasan untuk fitur-fitur yang terkuncinya ya Pak Sandi ya. Iya, Nanti sayang sekali. hari ini mau belajar nih dengan Pak Belvin fitur-fitur yang sudah terbukanya ya. Tadi terkunci, sekarang kita terbukanya ini. Iya. Ya Pak, pastinya lebih menarik, coba kita lihat Pak Belvin. Oke, baik. Sekarang saya alihkan ke Pak Belvin. Ya. Oke, mangga Pak Belvin. Terima kasih Pak Sandi. Kalau mungkin boleh saya jawab, ada yang di chat, ada yang bertanya. Tadi ada voice over bisa dipakai nggak gitu? Sepertinya belum ada fiturnya Ibu. Yang bisa dipakai itu adalah hanya di bagian Word tadi. Kita misalnya kalau malas ngetik nih, jadi kita bisa langsung pakai mikrofon gitu. Tapi sayangnya hanya bahasa Inggris yang sepertinya bisa diterima. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dan sebagainya, nanti yang muncul jadi aneh gitu ya. Jadi hanya berbahasa Inggris yang masih bisa diterima. Kemudian untuk masalah akun, memang sampai sejauh ini yang saya coba itu masih di akun Gmail Bapak Ibu yang masih bisa diterima. Jadi memang saya rekomendasikan untuk pakai akun Gmail. Oke, Bapak Ibu, ini untuk bisa bergabung di satu lagi Pak Belvin, ini kayaknya pertanyaannya, jadi untuk yang gratis apa tetap bisa menggunakan membuat kelas juga ya Pak Sandi dan Pak Belvin? Bisa. Membuat kelas. Ya, kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus mendaftar sebagai educators. Jadi kalau udah jadi educators pasti bisa buka kelas. Tapi kalau Bapak Ibu masuknya dari siswa, pasti harus menunggu invitation atau link dari guru bisa masuk. Begitu ya. Ya. Bapak Ibu sudah, ini saya kirim di chat untuk bisa bergabung di kelas yang sudah kami buatkan di Pixton. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan sebagai guru, sekarang juga bisa merasakan sebagai siswa. Siswa seperti apa sih gitu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk, silakan Gmail gitu ya. Dan Bapak Ibu akan disuguhi nanti untuk menciptakan avatarnya kalau belum pernah bikin gitu ya. Dan saya minta tolong Bapak Ibu jangan berlama-lama di sana. Bapak Ibu bisa sebenarnya nanti untuk edit lagi gitu ya. Nah ini sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, saya akan tampilkan ini adalah akun Pixton saya yang kebetulan sebenarnya baru saya coba dalam 2 minggu ini gitu, tapi saya coba maksimalkan supaya Bapak Ibu juga nanti bisa merasakan kelas itu seperti apa gitu ya. Bu Mary sudah kelihatan kan? Sudah ya. Nah ini Bapak Ibu tampilannya, jadi nanti tetap fitur-fiturnya sama gitu ya. Jadi ini adalah kelas yang tadi, saya akan coba lihat apakah sudah ada yang bergabung. Nah, sepertinya sudah ada ini, ada buka prip, ada dan sebagainya, masih menunggu, masih belum jadi. Kalau tampilan seperti ini artinya masih dalam proses create avatarnya, masih belum jadi. Nah, sambil menunggu mungkin saya bisa jelaskan di sini. Bapak Ibu misalnya nggak usah khawatir kalau misalnya kebanyakan anak-anak akan bertanya, Pak, saya tidak tahu linknya. Saya tidak bisa masuk. Bapak Ibu sebenarnya di sini, di fitur setiap kelas, itu sudah ada student join link. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja ini. Tinggal copy, kemudian Bapak Ibu kalau punya grup, WA, Line, atau Google Classroom, Bapak Ibu tinggal kopikan di sana supaya anak bisa bergabung. Begitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan kalau misalnya tidak bisa atau tidak disarankan oleh Pixtonnya bergabung lewat yang cara yang kedua tadi, nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi adding student manually, jadi tadi sepertinya Pak Sandi juga sudah memunculkan gitu ya. Jadi kelemahannya adalah kita harus menambahkan satu persatu anak-anaknya. Kalau yang tadi yang ini, sebentar ya saya kembali. Kalau yang ini, yang tadi yang saya berikan linknya, kemudian masuk dengan akun Gmail, itu biasanya mereka akan muncul langsung di sini. Nah ini. Jadi saya tidak perlu menambahkan satu persatu gitu ya. Jadi ini masih proses.
Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ini kelemahannya adalah, nah ini kita harus menambahkan satu persatu. Jadi menulis satu persatu nama anaknya, kemudian kita continue dan sebagainya, gitu ya. Nah itu yang nggak enaknya. Karena yang kedua yang harus kita bagikan ke anak-anak adalah bagian ini, gitu ya. Ini ada print instruction-nya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kalau mudah-mudahan kelihatan. Nah nanti masing-masing anak-anak ini ada kodenya nih. Adi 3474, Ardi 8053, Bima 6843. Nah, ini harus kita berikan ke anak-anak. Dan cukup ribet kan, jadi tidak praktis gitu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus mereka ikuti. Nah, itu sebabnya saya sarankan Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anak lewat akun Gmail. Gitu ya. Cara buat kelasnya sama seperti ini. Bapak Ibu tinggal create a new classroom gitu ya. Pak Belvin, ini ada Ya. pertanyaan. Jadi akun yang sekarang yang join grup nggak bisa dipakai buat jadi guru ya, Pak? Tidak bisa, kecuali begini, saya juga kurang tahu pasti ya, tapi kecuali kalau misalnya ini kelas ini saya hapus, jadi jilid permanen gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya buka, gitu ya. Jadi nanti masing-masing misalnya nih, jadi nggak enak nih saya harus mengklik satu orang. Misalnya nih, maaf ya Bu Kapri, maafkan saya kalau saya klik. Misalnya di sini, ya di sini bisa kita hapus. Ini ya, jadi ada di akunnya dihapus gitu ya. Jadi mungkin bisa kan, tapi setahu saya kalau sudah pernah mendaftar jadi siswa, biasanya memang akunnya itu akan terdeteksi secara otomatis ini sudah terdaftar di akun siswa gitu ya. Atau kalau misalnya kita sudah mendaftar di sebagai pendidik atau guru, kemudian kita masuk sebagai siswa, nanti akan tabrakan. Akan ada notifikasi ini sudah teridentifikasi di akun guru gitu. Jadi saya sarankan kalau bisa Bapak Ibu misalnya punya 2 akun Gmail, satu untuk siswa, satu untuk guru gitu ya. Jadi tidak crash gitu ya. Itu contohnya. Tidak saya hapus kok Bu Kapri, aman. Gitu ya. Nah, ini Pak Dadan sudah jadi ini, kemudian Buni dan sebagainya. Nah, menariknya adalah jadi gini, kalau misalnya gratisan ya, misalnya gratis gitu ya. Itu siswa akan mengikuti fitur-fitur yang diperoleh oleh gurunya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan akun gratis gitu ya, jadi otomatis siswanya juga akan mendapatkan akun gratis. Tapi kalau akun kita sudah berbayar atau berlangganan gitu, maka semua fitur yang kita dapatkan itu juga akan dinikmati oleh anak-anak. Jadi mereka juga bisa lihat fitur-fiturnya. Jadi siswa akan mengikuti gurunya. Itu yang perlu, itu bedanya gitu ya. Jadi kalau kita mulai dengan akun yang tidak berbayar, maka fitur-fitur yang muncul juga terbatas gitu ya. Tapi kalau kita sudah berlangganan, maka fitur-fitur yang kita dapatkan juga akan dinikmati oleh anak-anak gitu ya. Kemudian ini adalah My Comic, ini adalah komik-komik yang kita bikin sendiri sebagai guru, mungkin untuk bahan pembelajaran. Jadi nanti kita bisa juga share linknya ke anak-anak, ke Google Classroom, atau ke grup lainnya mereka dan sebagainya. Dan anak-anak bisa melihat, misalnya kalau ada penugasan atau materi yang bisa dibagikan gitu ya. Di sini contohnya ini adalah, kalau saya coba tampilkan, ini adalah salah satu kelas saya. Jadi kelihatan di sini ada satu anak yang masih berlama-lama di avatarnya. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya untuk masing-masing kelas jumlah anak yang bergabung berapa, sudah ada angkanya di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Ini misalnya saya klik, kemudian saya mau lihat komik anak-anak sampai sejauh mana, itu bisa kita lihat di sini. Nah, untuk tahu misalnya sudah berapa panel yang mereka kreasikan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oh, ini sudah 22 panel. Sudah cukup banyak. Ini masih belum menemukan idenya gitu ya. Ini masih 5, ini ada 9. Kemudian, nah ini adalah yang sudah saya baca. Jadi kalau sudah ada misalnya sudah saya baca, kemudian ini saya coba klik aja ya salah satu misalnya. Ini kebetulan saya mengajar extended essay, jadi saya minta mereka untuk menceritakannya. Nah, di sini kita bisa lihat atau meninggalkan komen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diubah atau ditingkatkan, kita bisa tinggalkan feedback di sini. Nanti anak-anak bisa melihat feedbacknya seperti apa gitu ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu, kita mungkin langsung ke bagian ini. Kalau memungkinkan Bapak Ibu sudah bergabung, ini sesuai permintaan dari Bu Kapri tadi untuk testimoni, kalau bisa Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat testimoni langsung dari membuat komiknya gitu ya. Jadi cara membuat komiknya seperti ini Bapak Ibu bisa klik di situ My Comic. My Comic, nanti Bapak Ibu bisa klik New Comic gitu ya di sini. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu kalau bisa saat ini yang sudah praktek bisa bikin testimoninya.
Misalnya seperti yang sudah saya bikinkan ini adalah testimoninya. Misalnya nanti seperti ini bisa dilanjutkan dan sebagainya. Oke, kita langsung saja create new comic. Misalnya kita beri judul testimoni, gitu ya. Oke, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di awal memang hanya menerima 4 fitur, latar, kemudian karakter, fokus, dan word. Nanti 2 fitur selanjutnya akan muncul setelah karakternya muncul. Jadi face, wajah, ekspresi, dan posenya, actionnya nanti akan muncul setelah karakternya muncul. Nah, bedanya yang di berbayar adalah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat misalnya, atau saya mau misalnya mau ngambil, nah ini adalah paket-paketnya. Saya mau ngambil temanya itu misalnya 4th of July di Amerika misalnya. Ketika kita klik ini, maka fitur-fitur dari 4th of July itu akan muncul. Gitu ya. Jadi keuntungannya kalau berbayar itu adalah di situ. Jadi kita bisa mengambil latar-latarnya maupun nanti tokoh-tokohnya yang muncul dari latar itu seperti apa. Gitu ya. Ini mudah-mudahan internetnya cukup cepat. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur yang muncul dari tema 4th of July. Gitu ya. Nah, atau kalau misalnya mau mulai, Bapak Ibu bisa ketik, misalnya saya mau ngambil tokohnya juga bisa diketik. Misalnya background, saya nggak mau ngambil temanya itu di sekolah, kemudian saya klik school, gitu ya. Nanti latar-latar yang berhubungan dengan sekolah akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu tinggal memilih saja mau yang mana nih, gitu ya. Pak Belvin, boleh sambil ini ya dijawab karena teman-teman sedang proses masuk ke Pixtonnya. Ini mau bertanya, apakah sebagai student atau edukator? Yang mana? Yang ini, yang tadi yang link saya kasih. Yang saya berikan itu masih sebagai siswa. Jadi student ya. Gitu ya. Yang kedua, kenapa belum bisa masuk ya untuk join itu? Seharusnya sih otomatis kalau mendaftarnya dengan Gmail. Dengan link yang tadi, diklik aja link yang tadi, dibuka, kemudian ada instruksi masukkan email. Setelah itu nanti akan otomatis masuk, kemudian create avatar. Iya, mohon Pak. Oke, jadi ini saya lanjutkan ya. Jadi ini misalnya saya mau ngambil temanya di sekolah. Jadi saya tinggal pilih aja. Misalnya ini nanti akan muncul di sini di panel yang gede ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sandi tadi, Bapak Ibu, ini fitur-fiturnya ada panelnya di sebelah sini. Jadi ibaratnya kalau kita pakai Google Slide, biasanya ini halaman 1, halaman 2, halaman 3 ada di situ. Kemudian di sini ada background-nya. Di sini adalah nanti hasilnya. Kemudian ini misalnya saya pilih background yang sekarang di sini. Kemudian saya akan coba pilih karakternya. Karakternya saya coba ketik misalnya, karena kebetulan ini di sekolah, saya ketik misalnya teacher. Gitu ya. Nanti ya, karakter-karakter yang berkaitan dengan guru akan muncul. Misalnya saya coba pilih yang ini, otomatis akan muncul di kanvasnya. Kemudian saya akan coba pilih misalnya fokusnya, gitu ya. Fokusnya saya mau angle-nya medium atau close up dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja yang bagaimana. Misalnya saya pilih yang medium, gitu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya kata-katanya itu adalah ini speech, saya coba pakai ini, hello everyone. Nah, di sini udah langsung muncul. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengetik, misalnya kalau malas mengetik udah langsung muncul. Kemudian sudah akan muncul di sana. Tinggal kita pilih misalnya ini apakah speech atau dia berpikir sendiri atau dia berteriak atau berbisik. Kita tinggal pilih, kita ambil speech saja. Nah, karena ini di kelas, kita coba ganti ekspresinya. Ekspresinya itu yang pastinya kata sebagai guru harusnya happy dong ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih misalnya di sini happy. Nah, ini tadi bedanya. Kalau tadi Pak Sandi bilang yang belum berlangganan, maka itu ada beberapa ekspresi atau tokoh atau latar yang terkunci. Nah, di sini tidak terkunci Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berkreasi, mau misalnya mau buat gini, agak sedikit ganjen dikit misalnya gini ya, bisa. Nah, seperti ini bisa gitu ya. Mau pilih yang mana bisa. Kemudian saya mau ganti actionnya, jangan terlalu saya mau yang lebih ceria gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih actionnya. Kemudian actionnya di sini juga tidak terkunci Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sudah bergabung di kelas yang sudah saya buat tadi, Bapak Ibu bisa melihat semuanya ini. Saya mau yang lebih ekspresif gitu ya.
Nah, dibuat seperti ini bisa, Bapak Ibu bisa pilih, atau misalnya yang lebih kocak, misalnya seperti ini bisa. Ya, kemudian, nah di sini seperti yang sudah dijelaskan Pak Sandi tadi, Bapak Ibu bisa memilih misalnya ini adalah latarnya, jadi siang, sore, malam. Nah, yang berikutnya ini adalah mengenai efek-efeknya, filternya. Seperti apa? Misalnya ini saya klik, kemudian akan ada filter misalnya menunjukkan suasananya atau mood-nya. Bisa seperti ini. Tapi sepertinya kan bisa adalah efek, ini kan gambar awan ya. Jadi ini efek kalau di luar. Jadi cuacanya seperti apa. Nah, cuma ini kan di dalam ruangan sepertinya kurang pas kalau kita kasih efek petir gitu kan kurang cocok gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian ini juga ada efek yang lain. Jadi biasanya kalau di kartun itu kan ada nanti background-nya akan terganti otomatis karena sudah digantikan oleh filter yang ini. Gitu ya. Kemudian ini juga ada biasanya di kartun itu kan ada biasanya fitur-fitur seperti ini gitu ya. Jadi entah itu suara, tabrakan dan sebagainya atau berlari dan sebagainya itu bisa dipilih di sini. Nah, yang terakhir ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang akun yang berbayar, maka biasanya kita bisa menambahkan di sini background yang kita inginkan. Misalnya kita tidak menemukan di situ ada background, Bapak Ibu tinggal memilih dari drive-nya Bapak Ibu. Nanti bisa dimasukkan di sini. Insert picture istilahnya gitu ya. Kemudian oke, mungkin di sini oke. Untuk menambahkan karakternya bagaimana? Bapak Ibu nanti bisa juga masuk ke bagian Ibu ya, dia akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu sebenarnya gini, ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu ya. Jadi bisa digeser-geser kanan kiri gitu ya. Kalau mau memindahkan ke kanan, ke atas dan bawah, Bapak Ibu tinggal tekan tombol Alt. Nah, dia bisa seperti ini dan sebagainya. Termasuk juga bubble speed-nya bisa digerakkan dengan menekan tombol Alt. Jadi saya pindahkan misalnya di sini dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal tekan tombol Alt, Bapak Ibu bisa nanti menggerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas dan sebagainya gitu ya. Cuma sayangnya di sini kita tidak bisa memperkecil atau memperbesar karakter-karakternya. Tidak ada. Jadi otomatis sudah muncul di situ. Yang bisa kita lakukan adalah besar kecil itu dari fokus. Jadi di fokus misalnya saya mau kelihatan lebih apa namanya? Lebih jauh gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja angle-nya. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Menambahkan karakter sama seperti yang tadi. Jadi tinggal tambahin saja. Kalau Bapak Ibu misalnya mau copy ini, kemudian mau menghilangkan, misalnya ini saya coba duplicate. Ini sepertinya waktunya tinggal 15 menit lagi kayaknya ya Bu Riri ya. Iya, ada 16 menit lagi Pak. Lagi ya, oke. Saya mau menyampaikan tapi sepertinya sedang seru sekali nih. Iya, iya. Jadi ini misalnya saya klik, kemudian saya mau menghilangkan misalnya karakter si anak ini, sebenarnya Bapak Ibu tinggal hilangkan saja dia, misalnya di sini dihilangkan. Gitu ya, kalau di copy dan sebagainya dia akan otomatis hilang. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa berkreasi. Kalau yang berbayar atau berlangganan sebenarnya kita bisa ekspor dengan banyak karena di sini background kita tinggal ketik atau cari dari paket-paket yang kita punya di sini. Atau Bapak Ibu sebenarnya udah dipandu di sini mau pilih mana, di outdoors, inside, home, tinggal klik saja misalnya home gitu ya. Nanti akan muncul yang di rumah. Dan seterusnya. Kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu tinggal klik dan saja di sini. Klik dan berhubung waktunya 5 menit lagi. Ya. Jadi hasilnya nanti akan di sini Bapak Ibu bisa edit. Kalau mau di print atau di download sangat memungkinkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik komik yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian Bapak Ibu tinggal tekan download gitu ya, atau tekan print. Atau kalau mau dibagikan ke anak-anak
Bisa. Jadi nanti akan muncul di sini linknya juga. Jadi dibagikan ke anak-anak, kemudian nah ini dia. Jadi Bapak Ibu tinggal copy, kemudian kalau mau misalnya diunggah di Pinterest, di Facebook dan sebagainya, bisa langsung tekan tombol ini. Gitu. Oke, nah untuk konten pack-nya nanti yang seperti yang sudah disebutkan Pak Sandi di sini, awalnya adalah 3 ini ya, Pak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah berlangganan, nah di sini dia konten pack-nya. Konten pack-nya sangat banyak, jadi Bapak Ibu tinggal berkreasi saja. Kalau rencananya sih, kalau saya sih rencananya dari sini mau bikin komik-komik, kemudian kalau memungkinkan dibukukan, Bapak Ibu juga kalau mau bisa dipakai juga untuk materi, share buat guru-guru yang lain, atau didokumentasikan, bisa dipakai untuk tahun depan lagi, dan seterusnya sangat memungkinkan. Nah, fitur yang lain yang menarik sebenarnya adalah di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya coba klik My Classroom, misalnya saya klik yang tadi ini, di sini juga ada printable. Jadi kalau kita lihat ini adalah komiknya anak-anak, kita bisa lihat. Ini saya agak cepat sedikit ya Bu Riri. Nah, menariknya adalah di sini anak-anak yang sudah daftar nanti akan kelihatan di sini. Bapak Ibu bisa download ini, berikan ke anak-anak juga bisa. Kemudian mau diganti misalnya jadi superhero juga bisa, nanti mereka akan muncul dengan karakter-karakternya dan seterusnya. Dan ini bagian yang ini yang saya sangat suka. Kalau nanti mudah-mudahan ya pandemi sudah berakhir, kita bisa ketemu dengan anak-anak, kita bisa print nih avatar kita atau avatarnya anak-anak juga bisa nih kita print, kemudian kita tempel di kelas dan sebagainya, sangat memungkinkan. Kemudian di sini juga ada postage stamp, atau misalnya ini juga ada kata-kata yang bagus kalau kita mau tempel, kalau kita mau print dan sebagainya juga ada di sini. Jadi ini adalah bagian yang sebenarnya sangat menarik. Kalau sudah pandemi sudah berakhir, ini bisa kita pakai, kelas bisa kita dekorasi warna-warni dengan avatarnya anak-anak, itu sangat memungkinkan. Iya, Pak Sandi. Ya, oke. Saya rasa itu aja sih. Sambil menunggu kita lihat siapakah yang sudah bergabung. Pertanyaan sudah mulai muncul nih Pak. Okay. Nah, pertanyaan dari Bu Naja ya, Bu Naja, Pak Belvin. Ya. Tadi kan saya sudah lihat dari Pak Belvin sebagai siswa, apakah nantinya saya bisa sebagai guru, diubah menjadi sebagai guru? Sepertinya tidak bisa. Jadi memang kalau sudah siswa, kalau mau jadi guru memang harus masuk dari yaitu tadi registrasi dari as educator. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai link Pak Belvin nih, tapi kita masuknya pakai sebagai guru tuh nggak bisa juga? Tidak bisa. Tadi kan sebagai siswa itu dari Pak Belvin ya? Ya betul. Sekarang settingannya dari saya. Ya mungkin. Itu Bapak Ibu ya. Yang kemudian Pak Belvin, jadi kalau gurunya akunnya berbayar, muridnya juga dapat akun berbayar juga ya? Betul. Betul sekali. Sama seperti yang saya punya sekarang, kebetulan saya coba ini ya, demi Bapak Ibu saya coba berbayar ya gitu ya. Jadi eksplorasi. Jadi saya coba gini, saya praktekkan ke anak-anak, saya tanya mereka, dan mereka semua dapat. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sekarang yang sudah nyoba, apakah ada yang terkunci atau tidak. Kalau tidak ada yang terkunci, berarti Bapak Ibu merasakan apa yang saya dapat. Pak Belvin, kita cek dulu dong siapa aja yang sudah mulai buat cerita. Ini nih. Oh ya udah, ini ya. Iya. Nih buka print nih, my favorite teachers. Pak Dadan, ini ada kegiatan hari Minggu. Ini first trial nih, di rumah terus. Dan sebagainya. Ini Buni kalau nggak salah ya. Kemudian kita lihat ada yang sudah coba nggak? Bu Rahmi nih, coba gitu ya. Ini Bu Rika, dan sebagainya. Iya, Pak Belvin. Ya. Mas Andi, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau udah bayar 1 bulan, bulan besoknya terkunci lagi apa masih ada? Maksudnya sudah bayar 1 bulan? Maksudnya bulan depannya mungkin ya, bulan depannya terkunci lagi atau masih ada? Kayak kita bayar cuma 1 bulan, bulan depan. Otomatis pasti akan hilang Ibu. Otomatis pasti akan hilang. Kemarin saya kebetulan coba ulik ya, saya email langsung Pixton-nya gitu ya. Jadi saya tanya-tanya gitu, dan mereka mengatakan bahwa itu kalau sudah tidak bayar ya pasti akan hilang, balik lagi ke akun gratisan gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak Belvin. Ya. Pak Sandi, kalau ini jika akun bayar, apakah satu akun berbayar bisa dipakai beberapa orang atau? Nah, ini yang saya sangat sarankan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu misalnya gini, ada tim teaching gitu, ada 4-5-6 orang, kayaknya Bu Riri pernah bertanya juga ini ya. Jadi kalau mau bagi gitu urunan, sebenarnya bisa. Jadi satu akun gitu ya, jadi urunan gitu gantian. Tapi
saya belum pernah coba apakah crashnya kalau misalnya dipakai bersamaan gitu. Saya kurang tahu. Tapi kalau memungkinkan seharusnya bisa. Cuman di sini kalau untuk berlangganan harus menggunakan kartu kredit ya gitu ya. Jadi nanti akan tagihannya langsung ke kartu kredit. Kalau mau urunan seperti itu seharusnya ya sangat saya sarankan sih, sangat saya rekomendasikan kalau dirasa terlalu berat gitu ya. Kalau memungkinkan lagi diajukan ke sekolah proposal gitu ya. Karena dirasa ini penting gitu, terutama untuk yang PAUD dan sebagainya sangat membutuhkan kayaknya ini. Baik. Ya. Gitu. Selanjutnya ke Pak Sandi nih ya, Pak Sandi, Ya. kalau dijadikan buku tidak masalah dengan copyright pistonnya kan? Maksudnya tidak jadi hak milik gitu. Pak Sandi itu gimana? Ya, mungkin dalam hal ini untuk copyright Pixton sih saya selama mencoba mengulik ini memang terus terang kalau saya sendiri sih belum menemukan tentang masalah dengan tentang copyright ini gitu ya. Jadi mungkin untuk kepentingan pribadi aja mungkin boleh ya gitu. Jadi kalau untuk dijadikan sebagai ya dijual lagi dengan gambar-gambar Pixton mungkin saja ada. Tapi nggak tahu nih Pak Belvin gimana nih kalau setahu saya sih jadi hak milik sih Pak, karena memang everyone can make comics. Jadi dari tagline-nya saya sudah menyebutkan hal itu. Jadi memang menjadi hak milik kita. Cuma ya itu tadi kalau misalnya Bapak Ibu terbitkan gitu dan orang lain terbitkan bisa jadi sama gitu. Karena memang fitur-fiturnya cukup general gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu bisa gambar mungkin akan terlihat sangat berbeda gitu. Karena kalau ini diambil dari sumber yang sama, kemungkinan dipakai orang lain juga bisa, tapi kan juga Mungkin bisa mirip-mirip. penamaannya ya Pak yang lebih jelas ya. Ya. Penamaan penulis itu ya. Ya. Iya, paling itu ada lagi nggak ya pertanyaan? Kalau boleh ada lagi, kami lanjut, ini masih bisa dilanjutkan nggak ya? Oh, masih. Jadi ini mungkin yang bisa Bapak Ibu lagi, Pak. Ya, kombinasikan dengan Google Slide juga bisa. Jadi nanti Bapak Ibu memunculkan Pixtonnya bisa. Jadi Bapak Ibu bisa pergi ke Ads On, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa get Ads On-nya gitu ya. Nanti Bapak Ibu install dari sana, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah muncul, ini sayangnya saya pakai akun yang lain ini, harus ganti dulu. Nanti Bapak Ibu install, kemudian nanti akan muncul di kanan ini Pixtonnya gitu ya. Di Canva juga sangat bisa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa saya tunjukkan di atas mungkin ya, ini nanti ada di sini petunjuknya. Bapak Ibu bisa tinggal klik linknya. Mudah-mudahan sih PT-nya bisa dibagi. Kan? Kalau yang di Canva juga sama, nanti Bapak tinggal ikutin aja. Masuk ke Canva, nanti Bapak Ibu cari yang add more di situ. Kemudian nanti cari Pixton. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memunculkan Pixtonnya seperti ini. Ini adalah gambarnya. Gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu waktunya cukup mepet gitu ya. Pak Sandi mungkin mau bisa menjelaskan bagian ini Pak Sandi. Ya. Pak Pepi bisa diperbesar? Iya. Oh ya. Baik. Ya. Ya, baik. Agak kita speed up a little bit sedikit ya mungkin. Jadi bagaimana sih untuk Pixton ini kita bisa aplikasikan atau kita bisa gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kami sudah merangkum beberapa hal yang bisa kita pakai untuk metode belajar mengajar menggunakan Pixton ini. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mengeksplorasinya lebih jauh lagi dan bisa menambahkan lagi. Tapi sejauh ini kami merangkum bahwa yang pertama penggunaan Pixton di kelas ini bisa sebagai untuk creative writing. Nah, jadi siswa bisa diarahkan untuk menulis, gitu. Jadi mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya. Nah, kemudian di slide selanjutnya, nah ini ada latar. Jadi ketika kita menugaskan siswa, misalkan coba untuk bikin sebuah cerita dengan tema tertentu, misalkan tema zaman kerajaan atau misalkan temanya ketika di alam terbuka atau yang futuristik gitu. Jadi dengan berbagai latar dan berbagai karakter kita bisa mengarahkan siswa atau memberikan siswa project atau tugas untuk membuat atau mengekspresikan apa yang mereka tahu tentang ya tugas tersebut di mana. Nah, ini ada
contoh dari karya Pak Sandi ini. Pak Sandi ini siapa ya? Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi dengan misalkan background-nya di dalam kelas, situasinya di dalam kelas, bagaimana bisa mengembangkan cerita di dalam kelas. Nah, saya di sini menantang diri saya untuk membuat sebuah komik tapi dalam satu panel yang sebelah kanan ada T-Rex. Jadi nah di sini menjadi tantangan tersendiri. Kita bisa menantang siswa kita sendiri, menantang diri kita sendiri untuk membuat sesuatu yang menarik tanpa harus bertele-tele seperti itu. Nah, jadi dalam creative writing, sekreatif mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa recreating story atau mereka ulang cerita atau menceritakan atau mengarang cerita dari berdasarkan buku atau film gitu ya. Jadi dari berbagai adegan kita bisa membuat atau menugaskan siswa untuk mengarang atau merecreate stories. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini misalkan ya, ada sebuah adegan. Nah di panel yang pertama adalah ada nih si Christopher, misalkan dia tiba-tiba udah ketahuan berada di dekat seekor binatang yang tergeletak. Kemudian ada seorang perempuan, Christopher, what have you done? Nah kemudian si Christopher-nya ditahan. Nah ini ada dua adegan yang berbeda. Nah kemudian di sini guru atau kita misalkan kita akan mengarahkan atau menugaskan siswa untuk menuliskan cerita yang berdasarkan atau terinspirasi dari dua adegan sebelumnya, dua panel sebelumnya. Dan tentunya cerita itu bisa dikembangkan sekreatif mungkin oleh siswa tersebut. Kenapa sih si Christopher bisa akhirnya berada pada situasi atau adegan seperti itu? Jadi bisa dikembangkan lagi. Mas Andi, waktu kita 2 menit lagi. Oh iya, oke, makasih. Dan terakhir adalah, baik saya akan percepat. Kemudian untuk selanjutnya adalah menjelaskan konsep atau ide. Jadi materi yang sudah diajarkan oleh guru, kemudian yang harus dipahami oleh siswa. Nah di sini siswa diarahkan atau ditugaskan untuk menjelaskan apa yang dia pahami dari penjelasan guru tersebut dalam bentuk komik tentunya. Seperti itu. Mungkin kurang lebih bagaimana Pixen bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sangat menarik ya Pak Belvin dan Pak Sandi. Ini ada pertanyaan lagi ya, boleh ya? Pertanyaan menurut saya bagus nih Pak. Tadi apa ya? Kalau sebagai student tidak bisa akses komik packs-nya ya Pak? Gitu. Komik packs-nya maksudnya komik yang mana nih? Kalau fitur-fiturnya pasti tuh Pak, yang packs-nya yang udah ada ceritanya tadi. Konten packs atau konten packs-nya ya? Ya, kalau konten packs-nya pasti bisa. Oh, pasti bisa. Iya. Iya, karena sudah satu paket dengan yang gurunya gitu. Betul. Iya. Pertanyaan sudah selesai paling Pak, waktu kita juga sudah selesai, ini sudah berakhir semua. Pasti semuanya pada belum itu ya. Belum puas ya, masih pada penasaran Bapak Ibu nih ya pastinya. Nanti insya Allah Bu Kapri bisa mengadakan kembali sesi selanjutnya kalau diizinkan untuk menambah kita semakin mahir untuk membuat komik. Dari kesimpulan yang saya ambil tadi ya, dari fitur gratis merupakan tantangan untuk kita berkreativitas ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau untuk fitur berbayar memudahkan kita dengan cepat untuk membuat komik. Nih, mangga Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Dua-duanya sama-sama menantang kan ya. Ya, semoga Bapak Ibu tidak puas sampai di sini. Saya akhiri saja ya Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Kapri. Gimana Bu Kapri? Ayo Bapak Ibu, ada sesi foto dulu katanya ya. Mangga Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Siapa ya Bu Kapri ini yang fotonya? Saya Ibu. Oh Bu Eka, ya mangga iya. Bu Eka. Ini karena ada 2 halaman. Oke, buat Bapak Ibu yang belum aktifin kameranya, silahkan dinyalakan dulu. Karena ada 2 halaman. Saya foto halaman pertama dulu ya, sebentar. Oke, sebentar. Oh, sebentar ada yang baru nyala. Ya,
1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman 1 lagi. 1, 2, 3. Ya sudah, silahkan Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mary, terima kasih Mas Belvin, Mas Sandy. Sama. Aduh, hari ini saya Sama-sama, Bu. belajar banyak ini dan saya yakin nggak hanya saya saja. Jadi teman-teman, ayo kita kasih reaction kita untuk para narasumber dan para moderatornya kita hari ini yuk. Oke, terima kasih teman-teman yang udah kasih ya. Teman-teman jangan lupa 2 minggu lagi bisa bergabung. Mbak Mary, moderator tadi yang sudah handal tadi akan menjadi narasumber 2 minggu yang akan datang. Dan tentunya teman-teman yang sudah join di IC member pastinya ini adalah sesuatu yang gratis yang bisa didapatkan. Oke, Mas Dadan mungkin ada 1-2 kata-kata kalau Bu Kapri kayaknya ada masalah internet ya. Halo Bu Kapri, beliau sedang di Palembang Bapak Ibu. Jadi menyengajakan untuk ikut kegiatan kita hari ini. Masih ada nggak Bu Kapri ya? Baik, Kayaknya koneksinya ya Pak ya. Oh, koneksinya ya. Mas Dadan. Halo Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Jadi Pak Belvin dan Pak Sandi dibantu dengan Bu Riri sangat dekat. Tapi setelah sesi ini biasanya kan kita 2 jam nih, jadi kita tamatkan sampai jam 3 untuk latihan mandiri. Jadi produknya langsung kita buat untuk nanti KBM pada hari Senin dan minggu depan. Sampai berjumpa di sesi 2 minggu lagi tanggal 27 Edpuzzle. Walaupun Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan Edpuzzle, kita ulik lagi. Kayaknya ada tips dan triknya nanti dari Bu Riri dan Bu Fani ya. Oke, kemudian kalau misalnya itu yang gratis, kalau yang berbayar bisa bergabung dengan saya tanggal 24, itu khusus kita akan explore game-game untuk pengajaran online. Pak Belvin kayaknya udah join yang sesi kemarin, jadi tidak usah join lagi Pak. Ini pengulangan saja. Ya, siap. Silakan boleh bergabung tanggal 24, cuman itu berbayar. Jadi silakan aja, pilihan ada di Bapak dan Ibu semuanya. Hai Bu Kapri, kayaknya kita sudah selesai nih, Bu Kapri. Ya, Bu Kaprinya sudah sudah menghilang karena masalah jaringan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Pak Belvin, terima kasih. Pak Sandi, Bu Riri. Halo Bu Heti, Bu Septri. Thank you Pak Sandi, Pak Sandi, Bu Riri. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu. Selip ya. Ya, thank you Pak Dadan. Okay. Terima kasih Pak Belvin, Bu Riri, semuanya. Datang cepet banget Pak Belvin. Datang cepet banget ini ya. Iya. Kayaknya Mohon maaf, kurang saya- banyak waktunya ya. Mohon maaf saya leave ya. Saya harus pergi keluar kota sekarang. Terima kasih. Iya, Pak Hatur nuhun semuanya. Semangat.